Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Prastio dari Prodi Teknik Elektro. Saya ingin mempresentasikan tentang tugas metode penelitian, yaitu dengan judul pengaruh memvariasikan sudut semprotan udara pada nozzle pada pekerjaan cooling tower tipe cross flow dengan filler. Abstrak, itu cooling tower merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk menurunkan suhu air dengan cara mengekstraksi panas dari air dan mengemisikan ke atmosfer. Dalam usaha untuk memperoleh performa cooling tower yang optimal, maka beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sudut semprotan air yang keluar dari nozzle. Sudut semprotan air dari nozzle tersebut akan mempengaruhi karakteristik dari cooling tower, sedangkan penambahan filler akan menghambat aliran udara yang bergerak ke atas dan demikian pula air yang akan turun ke bawah akan terhalang sehingga akan memaksimalkan perpindahan panas antara udara dan air. Untuk pendahuluan latar belakang itu keinginan sebagian besar manusia untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya dan kepedulian manusia akan lingkungannya mendorong pesat perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sudah mencakup hampir seluruh bidang kehidupan yang mempengaruhi kualitas hidup manusia dan lingkungan. Salah satu bidang yang saat ini tengah berkembang pesat dan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas hidup manusia itu teknologi di bidang rekayasa atau engineering. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana pengaruh variasi sudut semprotan air dari nozzle terhadap unjuk kerja cooling tower tipe cross flow dengan filler. Tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah di atas dan menghindari meluasnya permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini diberikan batasan masalah sebagai berikut. 1. Menara pendingin yang digunakan adalah jenis menara pendingin forecast drive cross flow cooling tower dengan filler. 2. Untuk kerja didefinisikan sebagai karakteristik cooling tower, yaitu laju perpindahan kalor, number of transfer unit, dan efektivitas cooling tower. 3. Debit air yang masuk cooling tower adalah 0,025 liter per second. 4. Instalasi cooling tower tidak diisolasi sehingga jumlah kalor yang keluar diabaikan. Batasan masalah, tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh variasi sudut semprotan air pada nozzle terhadap unjuk kerja cooling tower tipe cross flow dengan filler. Untuk metode penyelesaian masalah, 1. Desain eksperimental. Penelitian ini merupakan pendekatan eksperimental dengan penguji cooling tower. 2. Alat dan bahan cooling tower tipe cross flow, nozzle dengan variasi sudut, alat ukur suhu dan kelembaban, serta close flow meter. 3. Prosedur menginstal cooling tower dan nozzle, melakukan pengujian pada masing-masing sudut semprotan air secara bergantian, mengukur suhu air masuk dan keluar, serta kelembaban udara pada setiap pengujian, menghitung efisiensi cooling tower berdasarkan data yang diperoleh. 4. Analisis data menggunakan statistik untuk membandingkan hasil pada berbagai sudut semprotan dan menarik kesimpulan tentang pengaruhnya terhadap kerja. Cooling tower, pengertian dan prinsip kerja cooling tower merupakan peralatan pembuang kalor yang bekerja berdasarkan mekanisme pendingin air dengan menggunakan udara yang berkontak secara langsung dan menguapkan sebagian air tersebut. Cooling tower mampu menurunkan suhu air lebih rendah dari jenis peralatan yang hanya menggunakan udara untuk membuang panas, seperti radiator dalam mobil atau menara pendingin kering. Cooling tower merupakan penguapan di mana sebagian air didiapkan ke aliran udara yang bergerak dan kemudian dibuang ke atmosfer. Sebagai akibatnya, air yang tersisa didinginkan secara signifikan. Penguapan pada cooling tower terjadi karena perbedaan tekanan antara air dan uap air di udara yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kalor laten dari air ke udara. Kalor laten dari air ikut terbawa oleh uap air yang terbentuk pada permukaan air sehingga terjadi perbedaan konsentrasi uap air di antara lapisan permukaan air dan udara. Perbedaan ini yang mengakibatkan udara menjadi jenuh karena uap air akan berdifusi dari air ke udara. Prinsip kerja cooling tower dapat dilihat dari gambar 21, yaitu air dingin atau cool water dipompakan melalui heat exchanger sehingga temperaturnya akan naik dan menjadi warm water. Kemudian cooling tower warm water akan disemprotkan melalui transfer spray downward dan akan berkontak langsung dengan udara sekitar atau air blown upward yang bergerak secara paksa karena pengaruh fan yang dipasang di atas cooling tower dan terjadinya evaporation. Air yang hilang akan penguapan evaporation diantisipasi dengan sistem air tambahan atau makeup water. Untuk bagian-bagian cooling tower, yaitu 1. Ada motor listrik berfungsi untuk memutarkan poros langsung air dengan kipas.
Dua, kipas atau fan. Kipas merupakan bagian terpenting dari sebuah cooling tower karena berfungsi untuk menarik atau mendorong udara dingin dan mensirkulasikan udara tersebut di dalam cooling tower untuk mendinginkan air. Jika kipas tidak berfungsi, maka kinerja cooling tower tidak akan optimal. Kipas digerakkan oleh motor listrik yang dihubungkan langsung dengan poros kipas. Tiga, bahan pengisi atau filler. Dalam menara pendingin, air panas didistribusikan di atas media pengisi dan didinginkan melalui penguapan ketika menerangi menara dan bersentuhan dengan udara. Bahan pengisi filler atau packing merupakan jantung dari cooling tower. Selain kuat, isian ini juga harus mampu menimbulkan kontak air dengan udara agar terjadi perpindahan panas dan massa dengan baik, serta memiliki hambatan yang rendah terhadap aliran udara. Isian harus kuat, ringan, dan tahan lapuk. Bahan pengisi biasanya terbuat dari plastik, termasuk PVC, polypropylene, dan polimer lainnya. Empat, lubang pipa penghubung. Lubang ini berfungsi untuk penghubungan antara cooling tower dengan pipa, di mana pipa tersebut berisi air yang sudah didinginkan. Lima, penampung air atau water basin. Water basin berfungsi sebagai pengumpul air sementara yang jatuh dari filling material sebelum disirkulasikan kembali ke kondenser. Lalu ada jenis-jenis dari percik atau film non-splash tape dan low clock film fill. Lanjut 6, cooling tower casing harus memiliki ketahanan yang baik terhadap segala cuaca dan umur pakai atau lifetime yang lama. Lalu ada pipa sprinkler. Pipa sprinkler merupakan pipa yang berfungsi untuk menyemprotkan air secara merata pada cooling tower sehingga perpindahan kalor air dapat menjadi efektif dan efisien. Pipa sprinkler dilengkapi dengan lubang-lubang kecil untuk menyalurkan air. 8, perangkap pendukung menara berfungsi untuk mendukung cooling tower agar dapat berdiri kokoh tegak. Tower supporter terbuat dari baja. Untuk metode penelitian, ada waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, variabel penelitian. Untuk alat-alat yang digunakan, yaitu filler. Filler cooling tower adalah komponen penting dalam cooling tower yang berfungsi untuk meningkatkan luas ruang kontak antara air dan udara. Filler juga membantu mendistribusikan air secara merata di dalam tower. Dua, ada kolom pendingin. Kolom pendingin berupa silinder vertikal sebagai tempat berlangsungnya kontak antara air dan udara. Tiga, ada bak penampungan. Bak di dalam cooling tower berfungsi untuk menampung air dingin yang telah disaring dari kotoran. Lalu ada pompa. Pompa digunakan untuk mensirkulasikan air panas yang akan didinginkan. Lalu ada 5, nasal spray. Pada cooling tower adalah komponen yang berfungsi untuk menyemprotkan air ke dalam aliran udara yang memfasilitasi proses pendingin. Untuk prosedur penelitian, langkah-langkah pengambilan data dalam penelitian ini: satu, persiapan alat-alat yang dibutuhkan dan yang disusun sesuai dengan gambar instalasi penelitian. Dua, mengatur buka nozzle spray dan mengukur sudut semprotan air dengan menggunakan busur hingga sudut semprotan air sesuai dengan variasi. Tiga, mencoba alat yang digunakan untuk memastikan sudah bekerja dengan baik dan tidak ada kebocoran atau gangguan. Empat, menyalakan pompa air pada kondisi operasi. Lima, menyalakan blower dan mengatur kondisi katup hingga debit udara masuk sesuai dengan tiap variasi yang telah ditentukan. 6, menyalakan heater sampai suhu air merata yang ditandai dengan termometer air panas menunjukkan harga tetap yakni 50 derajat Celcius. 7, kemudian mengambil data suhu pada tiap termometer untuk tiap-tiap variasi debit udara masuk. 8, mengulang angka 2 sampai 7 dengan berbagai variasi sudut semprotan air dan debit udara yang masuk telah ditentukan. 9, menghentikan operasi alat. 10, menarik kesimpulan dan penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.